Anda manajer keluar dari ruangan ini. Udah pasti itu perempuan nggak ada harga dirinya loh. Udah sembarang orang bisa. Sorry, aku yang didatangin job, aku tinggal kasih ke dia. Wih, Iya, ayo pernah. temanin saya langsung kasih ini. to the point gitu loh. Berapa angkanya? 5 juta, 3 juta. 5 juta itu untuk satu malam. Iya. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Welcome to DJ Cindy Claudia. Ya, halo Kak, selamat malam Kak Rizal. Selamat malam Kakak Cindy, senang sekali saya bertemu dengan Anda. Selama ini saya sudah stalking Instagram Anda luar biasa dan Anda tidak nge-DJ lagi gara-gara corona. Iya betul sekali guys. Gimana selama corona ngapain aja? Ya aku selama corona ya ngapain aja ya. Ya gini ya, aku kalau selama corona ya udah mulai ke dunia musik lah. Dunia musik. Jadi aku udah mulai fokus ke gimana caranya aku mulai ya nggak menyimpang lah. Kayak gitu. Misalnya aku mau lebih dari seorang DJ doang gitu loh. Aku mau berkarir ke dunia musik seperti nyanyi lah, cover lagu. Pokoknya industri entertainment. Iya, aku mau yang kayak aku bukan seorang aku bukan boneka. Enggak. Keke. Aku bukan boneka. Enggak, aku mau gimana aku jadi seorang DJ tapi aku juga bisa nyanyi, bisa model juga, kayak gitu. Aku nggak mau cuma terfokus ke satu doang. Gimana caranya aku bisa semuanya gitu loh. Emangnya DJ Cindy bisa itu semua kira-kira? Enggak Atau baru mau dilatih, baru mau ditemukan, baru mau dirangsang dalam dirinya. Aku mau baru kayak orang bilang baru berproses lah, kayak misalkan lagi mencoba untuk menyimpang ke dunia musik, nyanyi gitu loh, mencoba gimana aku belajar gitu. Seperti dari awal aku mulai cover lagu lah. Asik, cover lagu. DJ Cindy ini teman saya, nice people. Ini orang yang cukup fight ya orangnya, cukup mampu survive lah dalam dunia industri entertainment. Kita tahu lah dunia industri entertainment itu ada pasang surutnya, bener banget, ada naik turunnya, bener banget Kak. Tapi itu semua bisa dibawa santai ya. Alhamdulillah sih dengan doa dan kerja keras kan. Wih, gue suka sekali. Saya suka sekali cewek yang optimis. Iya benar banget. Cantik, smart, tapi punya sesuatu yang mampu. Kita harus punya mimpi dulu. Punya mimpi ya. Kalau orang semua bisa bermimpi, tapi jangan cuma diamlah di tempat. Kejar dong tuh mimpi biar jadi kenyataan gitu loh. Oke. Sebelum kita bicara mimpinya Cindy, saya mau rapid test dulu. Siap. Kita kan musim corona ini. Benar banget. Jadi otomatis saya harus rapid test. Rapid test ini adalah berbentuk pertanyaan. Jadi saya akan berikan 5 pertanyaan secara rapid. Yang cepat. Setiap pertanyaan akan hanya ada 2 pilihan Cindy, because life is a choice. Anda harus memilih salah satunya dan pertanyaan ini belum pernah saya tanyakan sebelumnya. Alright? Yes. Oke. Jadi deg-degan nih. Santai aja saja, santai. Di time is yours ini semuanya waktu untuk Cindy ya. Time is Cindy. Oke. Cindy Claudia. Pertanyaan pertama, tinggalkan Makassar demi karir atau tetap di Makassar demi pasangan? Tinggalkan Makassar demi karir. Oke, pasangan simpan aja, ambil aja ya. Enggak, kalau soal pasangan pasti dia tahu kan. Berkarir dulu baru bisa sama kan. Kalau nggak jadi apa-apa, nanti kita ditinggalin dong. Kan kalau kita udah sukses sama-sama, kalau jodoh nggak kemana gitu loh kan. Atau bisa jadi di tempat lain masih banyak pasangan, kan tinggalkan Makassar. Ya, kembali lagi doa gitu loh. Walaupun aku di mana, kamu di mana, doa itu akan menyatukan kita. Iya. Oke, anjay. Yang kedua, cantik karena body atau cantik karena karisma? Ya, kalau aku sih lebih gimana ya, kalau dibilang cantik aku begini-begini aja ya. Maksudnya aku cantik apa adanya. Aku cantik itu ketika kita dari hati ya, jangan mandang fisik ya. Berarti karisma? Karisma itu paling penting. Maksudnya kita jadi gimana, walaupun bodinya tapi kan di dalam dunia entertainment kan harus seimbang semua kan. Gimana kalau kita bisa menyesuaikan apa yang kita kerjakan kan. Baik, ketiga, cepat terkenal tapi kere atau tidak terkenal tapi berduit?
lu terkenal nih, ya aku lebih baik popularitas saja. Lebih baik terkenal tapi punya duit. Asik. Daripada aku terkenal tapi nggak punya apa-apa gitu loh, kan berarti aku nggak bernilai dong. Oke. Tapi kan aku terkenal dong. Iya, tapi kan terkenal. Semua orang bisa terkenal karena semua orang bisa berkarya, tapi ada orang yang nggak akan bisa bernilai, ya itu ketika dia nggak punya apapun. Oke, berarti Anda mau bilang, Cindy mau bilang bahwa berduit itu bernilai. Berduit itu berarti dia udah kerja keras. Oke, siap. Gak semua orang pasti kerja keras dulu baru bisa dapat uang. Oke, baik. Cindy lanjut. DJ diskotik atau DJ event? Aku DJ event. Kenapa di diskotik? Enak lah di diskotik, tapi aku lebih suka dunia event karena dunianya lebih luas ya. Lebih ke masyarakat gitu loh, lebih ke dunia panggung, benar-benar panggung yang dimana aku di situ berikan yang terbaik, bukan cuma untuk satu atau dua orang atau beberapa orang, tapi untuk orang banyak. Kalau di diskotik kadang untuk satu dua orang ya? Enggak, itu kan seperti ruangan tertutup kan, dan aku lebih suka yang kayak terbuka dan disaksikan oleh banyak orang gitu loh. Oke. Mungkin banyak yang nakal juga di diskotik ya? Iya, kalau namanya diskotik lah pastilah banyak yang nakal, tapi gimana kita jadi terang di dalam malam gitu. Terang dalam malam. Terakhir Cindy, sebelum kita ngobrol lanjut lebih lanjut, cowok berkumis atau cowok berjanggut? Cowok berkumis deh. Kumis-kumis tipis itu manis loh. Daripada berjanggut, aduh. Tapi kan dia lebih maco. Iya, gini ya, aku lebih suka cowok yang lebih bekerja keras dan bertanggung jawab loh. Dan itu ada di pria berkumis? Ya nggak tahu ya, walau-walam. Anda bisa diprotes oleh para cowok-cowok yang berjenggot ini. Enggak, aku kalau kriteria cowok sih aku lebih yang suka punya kumis-kumis tipis cowok yang gimana dia bisa menghargai aku. Iya, dia bisa, kalau udah menghargai berarti dia udah bertanggung jawab. Asik. Gitu kan? Bukan karena aku siapa dan bagaimana, tapi dia bisa mencintai aku walaupun aku saat jatuh ataupun naik gitu kan? Iya. Oke. Baik Cindy, kita ngomong-ngomong ngobrol soal apa namanya? Soal DJ. Tapi sebelum itu, DJ ini orang Cindy ini orang Makassar atau apa sih? Kenapa langsung coba tebak, kira-kira aku orang apa ya? Dari muka-muka aku gitulah. Kalau saya menebak mungkin bukan orang Makassar, tapi tetap orang Sulawesi. Bisa jadi sih orang Sulawesi. Iya, bisa jadi soalnya aku orang Manado. Itu kan. Tadi saya mau sebut itu Manado tapi kan takutnya salah. Iya, aku Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Terus kenapa bisa langsung terdampar di Pulau Sulawesi Selatan? Ini yang aku takutin kalau ditanya nih. Kenapa ditakutin? Jangan takut sama aku. Ada kisah di balik ini loh. Kenapa aku ada di sini loh? Ayo, nanti mau nangis gitu. It's okay. We talk each other. Kita ngobrol santai aja. Kita berbagi mungkin sesuatu yang orang belum tahu dan mungkin bisa mengambil inspirasi dari cerita kita itu. Aku tuh pertama kali ke Makassar tuh nggak pernah kepikiran aku kesini dan berhayal aku bangun karir di sini ataupun apapun itu, nggak pernah kepikiran lah. Malahan kota lain yang aku pikirin untuk kesana. Kok kenapa ya aku kesini ya? Dimana itu ya dibalik lagi lah, bucin gitu, cinta kan. Aku dibilang bisa melarikan diri dari masa lalu, asik. Lari dari masa lalu dan itu ada di Makassar? Enggak, dia sebenarnya adalah di tempat aku, daerah aku. Ya dimana waktu itu aku punya pasangan dan itu dia udah dibilang 8 tahun kali sama 7 tahun ya. Itu cicilan mobil, cicilan rumah. Udah lunas tuh. Udah lunas. Bucin ya. Anjay, itu hidup aku itu kayak apapun momen-momen kita dari aku dengan dia itu benar-benar udah kayak pasangan couple banget gitu loh kan. Apa-apa kita kerjain sama kan. Iya, aku berpikir dia jodoh aku, ternyata jodoh orang loh yang aku jagain. Tapi kan pasti Cindy juga punya jodoh juga ya. Pasti. Yang aku kecewa di sini kayak ketika orang tua aku udah tahu, keluarga aku udah tahu, dan menurut aku dia juga sayang ke aku
keluarga aku, tapi ada di mana dia yang buat kesalahan yang nggak bisa aku terima, dan keluarga aku juga nggak bisa untuk, orang bilang udah dimaafkan tapi nggak bisa diterima gitu loh. Dia selingkuh gitu atau gimana ya, sih? Dia, apa sih kesalahannya dia yang nggak bisa sekali ditolerir gitu? Kenapa aku udah 8 tahun sama dengan dia, kok kenapa bisa nakal dengan orang lain ya kan, pertanyaannya kayak gitu kan. Selama ini dia nggak nyakitin aku, kok bisa gitu loh dia berpaling cuma karena sesuatu, entah ajakan teman-temannya kan atau apa kan. Atau mungkin Cindy punya kesalahan? Enggak. Cindy nggak koreksi gitu? Enggak. Kalau aku manusia biasa ya, pasti ada kesalahan-kesalahan aku sama dia, tapi nggak sampai nyakitin banget ya, orang bilangnya nyakitin perasaan keluarganya atau perasaan dia sekalipun. Tapi ya kembali lagi, aku dengan sibuk waktu itu kuliah kan. Jadi di sini dia udah kerja dan dia udah punya banyak lingkungan baru waktu itu, dan teman-teman baru, dan teman-teman itulah yang gimana, maksudnya ngajak-ngajak dia jalan lah, kenal-kenal orang baru kan. Dan itu di Makassar? Enggak lah, di tempat di tempat lain ya. Terus ya dia maksudnya salah gunain ya kepercayaan yang diberikan entah aku ke dia ke keluarga aku gitu loh, sampai dia orang bilang apa ya, salah langkah lah gitu, mungkin dia bilang main-main ke cewek ini loh, keterusan gitu mainannya gitu kan. Nah, dan dia harus bertanggung jawab, dan mau tidak mau aku harus dilepaskan. Kan sakit kan, kecewa kan, ketika aku yang nemenin dia dari nol, dari sama-sama gini, berjuang ya nggak pernah kita berkelahi gitu loh, maksudnya berkelahinya kayak maksudnya tentang orang ketiga kan. Nggak pernah kok tiba-tiba kita kayak gini gitu. Paling kalau berantem cuma berantem biasa doang, nggak sampai kayak gimana. Kan dia juga tipikal orang romantis banget. Kok nggak nyangka setia, iya maksudnya selama itu, kok tiba-tiba dia bisa nakal yang cuma hampir 2 bulanan kenal ini, kok bisa terjadi gitu hal-hal yang nggak diinginkan kan. Katanya dia main-main, kok mainannya sampai jadi gitu lah. Keterusan gitu ya. Keterusan, Jay. Anda Cindy merasakan sakit banget. Sakit banget ya, kalau dia bilang ya, kalau sekarang dipikir-pikir ya sakit, mungkin udah nggak bagaimana ya, udah lewat lah, udah 2 tahunan lebih, 3 tahunan ya. Orang bilang udah terobati dengan waktu ya, tapi jadiin pelajaran benar-benar. Jadi aku itu sampai di mana aku trauma sama pasangan gitu loh. Trauma sama pasangan? Iya, gimana aku itu 2 tahun lebih baru bisa buka hati untuk orang. Karena saking akunya kepukul, maksudnya traumatik banget sama yang dibilang buka hati untuk orang baru. Aku takut memulai hubungan lagi ketika karena aku merasa takut gitu loh, takut terjadi, maksudnya takut ngalamin hal yang sama. Aku sekarang takut untuk gimana ya, percaya walaupun sekarang ya aku punya pasangan lah dong. Tapi aku gimana, aku masih dalam fase dimana aku takut lah, aku nggak mau terlalu seperti kayak dulu. Yang udah kayak serius banget kelihatannya, udah keluarga, udah ini itu, kok tiba-tiba juga aku ditinggal gitu kan. Jadi sekarang ya kalau aku punya pasangan sekarang ya, aku gimananya kita jalanin aja dulu, jangan terlalu gimana. Takutnya terulang kembali kan. Sehingga itulah kemudian yang membuat Cindy ke Makassar. Gimana aku itu dulunya itu sampai traumanya aku harus tinggalin lingkungan aku yang di sana kan. Soalnya kan teman-teman aku tahu semua. Sorry Cindy. Lingkungan sebelumnya kayak gimana sih? Maksudnya lingkungan aku, pertemanan aku, tahu semua aku dengan pasangan ini kan, orang ini kan, keluarga aku. Itu saat kuliah atau kerja atau apa sih? Atau bergaul biasa? Saat aku udah di jenjang kuliah, udah jenjang, orang bilang dari pacaran lah, dari aku SMA, SMP gitu kan. Nah, kita lewatin sama itu mulai kelas 3 SMP kayaknya. Dari kelas 3 SMP? Gokil banget. Kayaknya deh mau masuk SMA anjay. Gokil banget. Iya. Dan aku itu sampai pisahnya itu kuliah. Pada saat kuliah?
Kemudian membuat Cindy ke Makassar. Iya, itu benar-benar aku memulai hidup yang baru di mana kota yang baru yang nggak pernah aku pikirin, yang memang nggak ada keluarga aku di sini sama sekali. Terus kenapa harus Makassar? Ya itu pertanyaannya, kenapa harus Makassar ya? Karena Makassar itu nggak ada siapa-siapa aku di sini. Menurut aku gitu ya. Anda cukup berani datang di sini. Bener, aku tidak ada keluarga, tidak ada pasangan, ya bener teman. Banget, bener banget, nggak ada sama sekali. Wow. Iya, dan aku benar-benar ya berbilang ya bismillah aja lah gitu loh ya. Sampai itu memang keluarga mama sama papa aku itu nggak izinin loh. Maksudnya aku anak perempuan kan. Berapa bersaudara? Aku sendiri anak perempuan. Oke. Jadi gimana mama sama papa aku itu pasti takut kan, aku anak perempuan di kota orang nggak punya siapa-siapa. Tapi aku gimana caranya yakinin ke orang tua aku kalau aku dia pergi dari sini untuk kebaikan aku, karena pasti di sana aku nggak akan bisa ini, pasti kebayang-bayang lah ya? Dengan lingkungan aku yang masih sama, dengan orang-orang yang masih sama, dengan pertemanan aku juga masih sama, pasti kan dunia aku pasti sedih sekali kan orang bilang. Jadi aku mulai menggeser ke dunia yang benar-benar aku nggak punya siapa-siapa dan memulainya. Yang terlintas pertama kali ketika ingin ke Makassar ini adalah mau ngapain? Mau kerja? Pertama aku mau di mana, aku cari tempat tinggal dulu. Terus cari teman 1-2 orang lah. Terus aku cari kerjaan gitu. Waktu itu aku kerja terus adalah udah punya kenalan kan, sampai kenalan aku ini ayolah masuk ini sekolah musik. Aku bilang iya, aku memang suka musik orangnya. Terus dia bilang tapi di sini sekolah musiknya musik DJ gitu loh, mau nggak? Aku bilang boleh lah. Akhirnya dicoba. Nah akhirnya aku coba masuk dan mulai banyak tuh teman-teman aku yang dan akhirnya keterusan sampai hari ini kan. Aku nyaman, kayak udah kota sendiri aja, udah ngerasa banyak teman, udah banyak saudara yang aku bilang ya, walaupun nggak sedarah, kita lebih dari saudara. Luar biasa. Jadi memang proses kenapa Cindy main ke DJ ya memang gara-gara itulah kira-kira perjalanan. Ya itu perjalanannya sih, singkat-singkat itulah. Gitu. Dan Anda sudah mengalami berapa tahun nge-DJ? Ya aku kalau berkarir di dunia entertainment itu nge-DJ itu mungkin 1 tahunan ya. 1 tahunan? 1 tahunan kurang itu, lebih ya? Kurang lebih setahunan? Kurang lebih 1 tahunan itu. Asik ya? Ya asik lah, dunianya memang udah berbeda banget dunia aku yang dulu dan tiba-tiba aku masuk di dunia ini. Tipikal orang bilang dunia baru lah, yang aku bilang wow gitu loh. Yang dulunya aku nggak pernah masuk tuh di klub, sampai aku masuk di klub dan aku tampil di banyak orang gitu kan. Itu adalah bentuk pelampiasan atau bentuk? Enggak, aku masuk di musik benar-benar aku ingin musik, ketika ingin berkarya di musik. Berkarya gitu bukan loh. Persoalan karena habis putus. Enggak. Lampiaskan di sini pelampiasan. Aku nggak pernah memulai, apalagi itu soal hobi aku atau apa keinginan aku, nggak memulai sesuatu yang dibilang main-main gitu loh. Jadi musik memang dari awalnya aku kecil aku suka musik. Jadi gimananya aku mulai membiasakan diri untuk kesibukan ini gitu loh. Gimana aku sibuk yang benar-benar untuk masa depan aku. Dan DJ adalah salah satu menurut Cindy yang bisa menopang karir ke depan. Iya benar banget. Jadi aku ngambil DJ itu karena aku suka musik dan dimana aku bisa belajar untuk panggung lah, mengenal banyak orang, interaksi tampil sama lebih percaya diri di panggung, bisa kenal sana sini, bisa punya kerjasama sama orang juga. Jadi aku udah terbiasa dan sekarang gimana aku dengan modal itulah, dengan modal yang aku udah punya, aku bisa naikin lah setingkat lagi gitu. Cindy, saya melihat kalau profesi female DJ kayak Cindy kayak gini, itu kan kita lihat semuanya kayaknya wow, mewah, gemerlap, keren dan sebagainya. Tapi saya sangat meyakini Cindy bahwa di balik hal yang megah dan mewah itu pasti ada cerita-cerita duka, cerita-cerita sedih, prosesnya dan sebagainya. Proses aku itu apa sih yang membuat atau apa cerita yang pernah Cindy alami pada saat mungkin perform atau mungkin di luar perform? Kita mau tahu loh, soalnya kan kayak saya misalnya kan orang yang jarang ke tempat klub malam dan sebagainya,
hanya sekali doang dalam 1 tahun, paling hanya 3 kali kalau itu pun diajak karena ada event dan sebagainya. Iya benar. Saya melihat kayaknya pasti mereka punya sesuatu dan saya yakin sekali Cindy punya hal itu, apalagi proses bisa sampai ke Makassar itu kan tadi diawali dengan cerita sedih loh. Iya bener banget ya. Boleh dong dibagi Cindy apa sih? Jadi aku sampai bisa ke dunia event loh. Sebenarnya nih orang semua bisa DJ tapi nggak bisa event. Kadang kan gitu kan. Nggak semua orang bedanya di mana? Nggak bisa dipakai dunia event gini. Ketika kamu melangkah dunia event berarti dunia orang banyak kan. Nah, kamu harus tahu cara berpakaian. Bisa DJ itu nggak selamanya harus seksi. Tidak selamanya. Tidak selamanya harus seksi ketika kita dunia event. Tapi penonton maunya gitu. Oke. Ketika di klub kita bisa seksi, tapi kita keluar dari klub kita nggak harus terlalu seksi, orang bilang kan. Karena di dunia luar, dunia event luar kita akan bertemu dengan banyak orang penting, bukan cuma orang-orang biasa. Dan di situ mereka menilai ini orang kita itu bisa punya nilai apa enggak. Kita punya stylenya sendiri gitu loh. Style dimana kita nggak terlalu terbuka ke banyak orang. Kita bisa nahan harga diri kita gitu loh. Kita punya harga gitu loh. Kita bernilai, yang kita bawakan bagaimana kita menjadi seseorang di depan banyak orang, kita bernilai dan kita tunjukin talenta kita bukan tubuh kita. Nah, kita punya style sendiri. Nah disitulah panitia event bisa lihat, orang banyak bisa lihat, entah orang pejabat-pejabat juga bisa lihat. Jadi orang ini yang diundang, kayak aku diundang, aku nggak bikin malu mereka gitu loh. Oh ini dia memang benar-benar dia bertalenta gitu loh. Dia stylenya gini, gokil, keren gitu loh. Bukan bilang, aduh dia itu di panggung udah dirinya udah nonjol banget, udah tinggal pakai gitu-gitu kan nggak enak itu ceritanya. Kita bisa disorak-sorakin orang banyak bukan karena kita bertalenta atau kita enak mainnya, tapi karena pembawaan berpakaian kita yang bikin jadi perbincangan. Tapi ketika kita jadi orang-orang ngomongin kita itu tentang dia dunia panggungnya udah hebat loh, dia nguasain panggung loh, dia bertalenta loh, dia bawain ini loh, keren banget dia yang stylenya kayak gitu. Walaupun dia nggak terbuka, dia bisa loh bawa semua orang ini. Maksudnya bawa semua orang itu gembira, senang gitu loh, semua orang bisa wow gitu loh. Artinya tetap seksi ya, artinya tetap seksi, tapi jangan terlalu terbuka. Kita bisa, jangan juga orang bilang kan DJ nggak mungkin tertutup kan, tapi jangan terlalu terbuka. Yang orang bilang kalau dunia event itu janganlah cuma satu, orang bilang udah nggak pakai apa-apa kan, kasihan. Memang orang-orang di bawah-bawah itu suka enak puji-puji kita, tapi pandangan orang-orang besar kita nggak punya nilai. Pandangan orang-orang besar, kita nggak bernilai. Maksud Anda siapa orang besar? Maksudnya orang-orang besar itu nggak pejabat-pejabat yang ngundang kita. Pernah pejabat? Iya maksudnya pejabat-pejabat itu kan kalau event kan pasti ada pejabat, dan itu di situ bukan gitu bupati. Pernah diundang sama pernah. Otomatis kalau event itu ada di situ akan dihadiri bupati, kapolres, entah iya kan itu tuh semua, dan orang-orang penting itu kan pasti orang-orang yang di mana kita bawa diri bagus. Kenapa bupatinya mau undang DJ? Ya kalau namanya dunia event pasti harus ada persetujuan begitu kan. Apalagi kalau misalkan aku itu sering isi event trial gitu. Balap-balap ya. Dan di situ event trial itu bukan cuma event biasa kan. Event trial itu di mana bupatinya yang kasih izinnya, kapolresnya, biar lebih menyemarakan kepala desanya atau apa, ketua RT lah, apalah, sampai kepala itu desa juga nonton DJ. Sampai itu bupati-bupati lain juga ada yang main trial dari daerah-daerah lain ikut serta hadiri event tersebut. Jadi banyak, bukan cuma bilang satu orang nih yang datang bupatinya satu, enggak, biasanya sampai 3 loh. Jadi itu karena mau nonton trail atau mau nonton DJ? Mereka hadirin itu karena mereka juga suka trial kan. Jadi kalau dunia trial itu bukan cuma kota itu doang yang ikut, dari mana-mana bisa ikut, dari mana-mana bisa daftar. Jadi itu pasti otomatis semua orang
itu lihat kita gimana kita bagus nggak pembawaannya, mereka bisa pakai di acara mereka juga, undang gitu. Dan dan selama ini memang Cindy banyak bergelut dalam DJ-nya, main DJ-nya di event. Iya. Di event. Di event. Kenapa? Boleh dong di-sharing seperti apa sih sebenarnya dunia diskotik itu? Nah, kalau aku dunia diskotik dunia keras lah, orang bilang dunia hitam keras, lah. Dunia hitam. Bener banget. Ketika kita jadi DJ dan main di dunia di diskotik, bagaimana lah kita bisa jaga diri, otomatis apalagi kita perempuan kan. Nah, gimana kita orang segani gitu loh, nggak sembarang orang bisa sentuh kita di situ loh saat kita datang gitu loh, nggak sembarang orang bisa colek-colek kita gitu loh. Kalau nggak mau dicolek-colek ya nggak usah ke klub malam. Ya bener banget, tapi kita kan main DJ. Kenapa pilih ke situ? Karena bagi saya pribadi ya, bullshit sih. Itu ada female DJ yang nggak mau dicolek. Ya bener banget. Bullshit banget. Ya aku juga tipikal orang yang nggak bisa minum loh. Serius? Aku nggak pernah minum di klub. Ngerokok? Nggak pernah. Vape? Nggak. Aku pernah ngecobain vape, tapi memang karena aku nggak bisa ngerokok, jadi otomatis vape juga nggak bisa, nggak enak ya di tenggorokan, sampai tenggorokan aku ini kayak merah gitu kan, iritasi, orang bilang apalah. Itu sampai memang langsung aku lepasin karena memang aku sadar diri aku nggak bisa. Sorry, nggak minum, nggak ngerokok, nggak nge-vape. Bener banget. Itu sampai banyak orang bilang, kok DJ nggak minum? Aku bilang emang harus minum baru bisa jadi DJ gitu kan, emang harus ngerokok dulu baru kan bisa biar jadi kelihatan keren. Enggak, sorry, yang keren itu ketika kita punya nilai gitu loh. Kok kita main keren biar orang bilang ngerokok sambil main minum keras biar tak mabuk-mabuk udah diangkat-angkat orang, itu keren dari mananya ya mas? Itu nggak keren ya? Itu nggak keren. Wah, Anda bisa diprotes ini sama female DJ yang lain ini. Nggak, masih keren itu. Justru mungkin Cindy dibilang, lu kampungan. Enggak, sorry. Bukan, Cindy nggak kampungan? Nggak masalah, gue dibilang kampungan, yang penting aku nggak dibilang murahan. Berarti nggak dibilang murahan ya? Iya, aku. Tapi pernahkah ada kejadian? Ada orang bilang, oh kamu itu sok-sok jual mahal kan, sok-sok sok suci, ya sok-sok suci lu, sok-sok jual mahal lu kayak gitu kan. Pokoknya ada suka dukanya loh, sadis banget dunia klub itu. Tapi gimana kita bilang, cukup senyumin aja, terserah aja ya, terserah aja lo ngomong apa, yang penting lo bahagia kan. Kan begitu ya? Aku nggak peduli. Yang gitu penting transparan masuk. Selama aku kerja baik, aku nggak ganggu kamu, ya udah terserah kamu ngomong apa gitu. Kalau saya berasumsi gini Cindy, kenapa Cindy nggak mau main diskotik? Ya mungkin karena pemilik diskotik atau penyelenggara event di diskotik mungkin terlalu banyak nuntutnya atau maunya. Enggak ya? Aku selama ini nggak atau bayarannya yang murah. Nyanda juga gini. Aku kalau masuk diskotik mau kerja, mau. Tapi kalau dibilang untuk kayak stay diskotik terus, mungkin aku lebih pilih ke event ya, karena mungkin kalau dunia event kan seminggu sekali. Kalau diskotik kan stay jadi residen, dan residen itu tiap hari dong kita kerja. Nah, sebulan kita dapat uang. Tapi kalau event 1 minggu sekali kita main event, kita dibayar sejajar dengan 1 bulan kita di diskotik kan. Jadi gitu. Itu jadi aku lebih pilih kenapa sih aku nggak berkarya di event. Aku dalam sebulan bisa 4 kali event. Tanpa aku capek-capek harus pulang subuh kan gitu. Iya. Tapi di mana lagi aku mikir, walaupun aku udah dunia event, aku sekali-sekali cobain residen biar main aku tambah kenceng, maksudnya terlatih. Terlatih dan aku lebih dalam lagi gitu untuk nguasain alat atau apa gitu. Jadi ya saling inilah, maksudnya kadang-kadang aku mikirnya ya udahlah, kalau memang rezeki aku juga residen ada, kenapa nggak semuanya aja gitu loh, sambil residen sambil event juga gitu. Nah, orang tua gimana responnya? Ya orang tua aku setelah sampai dengan hari ini? Alhamdulillahnya orang tua aku dukung lah, maksudnya dukung, walaupun di sisi luar banyak orang bilang DJ itu kerjanya nggak beres gitu loh kan, pasti otomatis kan nggak semua orang mikirnya bener kalau soal DJ. Tapi
alhamdulillah orang tua aku selalu bilang apapun yang kamu lakuin itu lakuin benar-benar dari hati kamu, bukan paksaan uang atau orang atau apa gimana mau terkenal atau apa, enggak, benar-benar dari hati kamu, dan kamu nunjukin ke orang itu pekerjaan memang dari talenta kamu, bukan seperti kamu ingin minum. Ketika aku masuk di dalam klub, bukan aku memang pencinta dunia malam, bukan, tapi aku di mananya di situ jadi apa orang bintang utama lah. Mereka biarin minum aja, mereka nikmatin musik aku buat mereka gimana bisa nikmatin, tapi aku sendiri nggak harus dong minum gitu. Biarlah mereka yang ini minum, aku nggak. Baik, kalau saya tanya Cindy, mau sampai kapan nge-DJ seperti ini? Kalau dibilang sampai kapan ya paling aku punya target dong. Target untuk sampai kapannya, karena kan masa iya sih? Iya, sampai tua gitu loh. Mau sampai kapan gitu? Apa sih enggak pernah berpikir bahwa saya mau cari pekerjaan atau mau ciptakan pekerjaan yang jauh lebih? Makanya ini aku udah mulai gimana aku enggak ke fokus enggak stay terus di DJ gitu. Aku harus, walaupun aku kerjain DJ tapi aku punya kayak aku bisa nyanyi, bisa ini, dan dari hasil aku apa yang aku udah capai, aku mulai usaha, buka usaha kan untuk masa depan aku, dimana kalau aku udah tua kan nggak mungkin aku panggung kan. Iya, betul. Jadi usahanya usaha apa? Ya misalkan aku punya munculin brand aku sendiri, kayak kaos atau kosmetik lah dengan nama aku sendiri. Dengan apa ya, itu usaha yang aku. Itu modal sendiri atau dibantu teman? Modal sendiri dan dibantu orang tua pasti. Dibantu orang tua. Iya. Ya. Jadi orang tua pernah lihat, datang ke Makassar lihat situasi dan kondisi anaknya. Pernah dong. Satu-satunya yang perempuan yang pernah cantik dong. ini. Orang tua tuh selalu dukung, alhamdulillah. Apa yang pertama dia sampaikan? Ya dia bilang ini hidup kamu, sebagai orang tua kita cuma doain aja yang terbaik, karena hidup kamu, kalau kamu mau jadi baik kamu akan jadi orang baik, tapi kalau kamu mau jahat kamu akan jadi orang jahat, kalau kamu mau jadi rusak kamu akan tetap rusak. Itu semua ada di tangan kamu, bukan di tangan orang tua. Orang tua cuma bisa untuk berdoa anaknya baik. Keluarga Anda sangat demokratis ya? Iya, mama aku itu selalu gini, sangat walaupun membebaskan, bukan dibebasin mau disuruh apa aja, enggak. Tapi kita kan udah dewasa kan, maksudnya udah bisa ngebedain ini hal yang buruk untuk aku, ini nggak baik untuk aku. Kita udah tahu, kadang hidup itu memang ada untuk diri kita sendiri, pilihan ada di diri kita sendiri. Ketika kita mau sukses berarti kita harus kerja keras dong. Ketika kita mau rusak, tinggal terjun aja di dunia obat-obatan apalah segala macam, karena kita milih sendiri. Ya walaupun teman-teman kita paksa untuk ngelakuin hal-hal yang nggak wajar, hal-hal yang bikin rusak untuk diri sendiri, kalau kita nggak mau nggak akan bisa orang paksa. Tapi kalau memang diri kita mau, kita akan mau untuk ngelakuin. Jadi hidup itu memang dasarnya adalah pilihan kita sendiri gitu loh. Kalau orang bilang dia yang kasih rusak, enggak, itu omong kosong loh. Orang bilang itu temannya yang kasih rusak, omong kosong. Itu temannya nggak mungkin paksa minum dia. Kalau dia nggak mau, ya nggak akan mau. Jadilah diri kamu sendiri lah. Di sini aku bilang jadilah diri kamu sendiri yang apa adanya gitu loh. Kalau memang kamu suka ya ngelakuin aja. Kalau memang kamu nggak suka jangan sok-sok bilang suka jago minum. Kalau aku di sini orang bilang ayolah minum ini untuk menghormatilah sekedar lah. Atau orang bilang ayolah minum untuk ini, kayak bilang biar asik lah, apalah, biar keren lah, tapi di sini aku langsung bilang kalau kamu memang mau minum, kamu minum aja gitu loh. Karena aku tahu diri, aku nggak bisa minum. Kenapa? Aku nggak mau nyusahin orang dan nggak mau nanti pulang tinggal di gandeng-gandeng orang, tinggal diseret-seret orang. Kasihan kan orang tua aku. Kasihan itu orang yang lihat. Udah pasti itu perempuan nggak ada harga dirinya loh. Udah sembarang orang bisa ini tarik kita, bisa bawa kita, malahan bisa rusakin kita karena diri kita sendiri, bukan karena orang itu, karena kita mau mabuk. Cindy, berarti kalau saya dengar dari ceritanya Cindy ini kayaknya tidak ada cerita duka. Tidak ada cerita sedih misalnya contoh pernah ada teman saya ya dihubungin oleh oknum pejabat, baik itu mungkin kepala daerah atau mungkin anggota dewan. Ngajakin apalah ya misalnya. Banyak lah otomatis. Cindy pernah banyak banget yang nge-DM atau to the point WA gitu loh, langsung telepon ngajakin ya gimana tapi
kembali lagi ke diri sendiri, mau nggak gitu. Dan waktu itu Cindy nggak mau? Ya jelas nggak. Aku itu lebih baik hidup sederhana, secukupnya aja daripada. Dan mungkin pernah tawarkan langsung bayaran? Enggak, aku maksudnya gini ya. Maksud saya yang misalnya menghubungi Cindy itu, iya, ayo pernah. temanin saya kasih ini. To the point gitu loh. Berapa angkanya? 5 juta, 3 juta kayak gitu-gitu kan. Yang kan. paling tertinggi selama ini berapa? 5 jutaan gitu. 5 juta itu untuk satu malam? Iya, tapi kan aku langsung kayak ilfil kan orang kayak gitu, aku langsung blok. Kenapa ya? Mungkin mereka bisa kayak gitu mikirnya karena DJ kan. Otomatis dia DJ, dia bisa dibayar. Anda Cindy sering kali dapat hal seperti itu? Banyak dong. Pasti banyak. Kisah sedih kayak gitu tuh dan udah yang paling biasa udah biasa aku ngelewatin hal yang seperti itu ya. Tergantung kembali lagi ke diri sendiri, mau nggak sih? Masa si Cindy nggak pernah terima? Astaga. 5 juta loh. Biar aku kalau membutuh 10 juta deh. Maksudnya kalau aku butuh uang, kenapa nggak harus ke orang tua aja ya? Loh, kan itu kan nyusahin. Nggak apa-apa, aku nyusahin untuk kebaikan aku atau aku ngerusak untuk kedepannya gitu. Kedepannya. Karena sekali aku begitu akan kedua kali, kan? Oke. Ya jadi aku mikirnya gini, aku walaupun cukup yang penting bisa makan dulu deh. Jangan dulu mikir ini itu. Yang penting berkah aja dulu selama, karena aku yakin rezeki kita akan tertutup ketika kita melakukan hal seperti itu. Bukan so suci, tapi kenapa rezeki itu dari Tuhan. Kan kalau kita mau sukses berarti kita akan dicobai dengan hal seperti ini otomatis, karena nggak semua kesuksesan itu kita bisa raih dengan sekali orang bilang langsung dapat. Kita harus dicobai dengan hal seperti ini. Selama ini Cindy melakukan profesi DJ ini punya pasangan? Alhamdulillah sekarang udah punya pasangan ya, udah buka hati dong. Oh ya, artinya ini sudah lama atau barusan? Kalau dibilang hubungan aku sama dia udah lama, belum terlalu lama. Belum terlalu lama. Berarti kemarin tidak ada pasangan sama sekali? Enggak ada. Atau mungkin simpanannya orang? Enggak ada. Aku enggak begitu, mami aku selalu ngingatin lah. Oke. Terus kalau misalnya sudah ada pasangan berarti no untuk orang lain tapi pasangan yes? Ya gini, aku kan selalu bilang yang sekarang kan pasangan aku selalu bilang kayak gini, ayolah kita sama-sama berjuang itu berdua loh. Kalau aku sama kamu berjalan sendiri-sendiri itu kita buat apa kita bersama? Responnya dia apa? Dia cuma bilang begini, kamu serius gitu. Asik. Kadang dia suka laki-laki. Kadang dia suka menerka-nerka, namanya juga laki-laki kan. Menerka-nerka, kadang dia nggak yakin. Mungkin dia punya kisah yang kelam juga kan, nggak tahu. Mungkin dia punya rasa takut untuk mencoba keseriusan. Tapi aku bilang begini, Bismillah aja gitu loh. Kenapa seorang Cindy yang mengatakan seperti itu, mari kita berjuang? Harusnya kan kalimat itu dikeluarkan oleh laki-laki. Bener banget, karena saya khawatirnya jangan sampai Cindy juga ya biasa dipermainkan. Mungkin pertama-pertama dia punya rasa keraguan kayak aku. Tapi akhir-akhir ini mungkin dia mau tapi ya untuk sementara aja. Ya nggak tahu hatinya, aku nggak walau-walam ya, aku nggak pernah tahu hati orang gimana ya. Tapi Cindy serius. Ya serius dong. Yakin. Maksudnya serius, yakin dong. Maksudnya gini, buat apa kita untuk main-main doang? Hidup itu bukan permainan loh. Hidup itu kesempatan. Kalau kamu cuma main-main doang, kamu suatu saat akan dipermainkan. Itu hukum alam kan? Ya, karma itu pasti ada. Saat kamu bermain, maka kamu akan dimainkan. Tapi saya lihat biasa Cindy, perempuan justru akan melupakan karirnya karena sudah punya pasangan. Sorry, saya tidak, karena dia akan enggak. Sayang banget. Enggak. Itu seperti dia egois lah. Kayak gini, kalau dia sayang ke aku berarti dia mau lihat aku sukses dong. Dia mau lihat aku bahagian orang-orang, bukan cuma dia, tapi keluarga aku. Anda sebenarnya tidak layak jadi DJ, Anda layak jadi motivator. Siap, gokil. Iya, karena dari tadi narasi yang Cindy bangun kalimat-kalimatnya, bagaimana kita ini, gimana gini. Ini Anda sampaikan ini Cindy dalam rangka menutupi kebobrokan seorang DJ atau gimana? Enggak, memang aku itu memang real gitu. Real, benar dari hati aku gitu loh. Enggak ada paksaan dari siapa-siapa. Memang
aku kalau berbicara dengan orang apa yang aku rasain, apa yang aku ini selama ini yang aku dapat gitu, entah dari pengalaman aku sendiri atau pengalaman teman-teman aku atau orang lain lah di luar, kita jadiin pelajaran gitu. Walaupun nggak terjadi ke diri kita jadiin pelajaran orang-orang yang udah memang salah gitu, kenapa kita ikutin gitu loh. Kan itu hidup kan pilihan gitu loh. Untuk apa kita orang bilang bermain untuk sebuah hidup, kita nggak akan pernah tahu kapan kita dipanggil itu lagi. Kira-kira ya oke. Pernah nggak sesama female DJ saling punya kelompok-kelompok, saling baku gap, tidak saling menjelek-jelekan lah? Pasti otomatis kan. Ada kan biasa kan? Ada dong. Ya, biasa kan kalau kayak saya kelompok content creator biasa kan ya namanya semakin tinggi sebuah pohon semakin kencang. Bener banget. Gini. Kalau Cindy gimana? Kalau aku sih banyak yang mau jatuhin aku. Banyak yang mau jatuhin Cindy? Cindy? Banyak dong, banyak. Kenapa kira-kira dia mau jatuhkan Cindy? Mungkin ya. Anda terlalu suci? Enggak. Anda manusia biasa, aku banyak dosanya. Anda terlalu disenangi pejabat? Enggak. Atau apa? Enggak, ibaratnya semakin kita naik maka semakin banyak orang yang iri kan. Iya kan? Kita garis miring aja di situ, iri. Ya. Iri bilang bos. Iri kan. Iri. Benar banget ini aku udah. Ketika mereka iri mereka akan ngelakuin apapun hal yang mereka mau lakuin. Supaya karena mereka jatuh. itu sebenarnya karena mereka kurang kerjaan lah. Kita yang sibuk ini nggak sampai pikirin bagaimana kita ngejatuhin teman-teman kita kan, karena saking sibuknya kita ke diri sendiri loh. Dan Cindy alami itu. Tapi mereka saking kurang kerjaannya ngurusin hidup orang dan hidup mereka sendiri nggak pernah mereka urusin. Apa yang mereka biasa sampaikan atau yang dia gosipkan tentang Cindy? Hal-hal yang memang kita nggak lakuin ya. Contoh. Seperti DJ Cindy itu so alim ya. DJ Cindy itu kalau main di event itu nggak profesional. DJ Cindy itu suka jalan sama sembarang orang. Mereka itu sembarang aja ngomong padahal nggak ada buktinya. Setelah aku minta bukti nggak ada gitu. Itu seperti kan aku langsung mikir, aku nggak pernah marah dengan orang-orang seperti itu, malahan membangun aku loh. Dari mereka itu aku belajar gimana aku selalu memperbaiki diri ke depannya. Aku selalu belajar untuk bagaimana aku berusaha untuk nunjukin ke mereka gitu. Semakin mereka mau tahu aku, semakin aku nunjukin aku lebih daripada apa yang mereka omongin. Aku terus berkarir dan aku mau tunjukin aku jadi manusia bukan cuma manusia yang sekedar hidup doang, makan doang, tapi aku jadi bisa berguna untuk orang lain gitu loh. Walaupun aku sesederhana ini, aku bisa berguna untuk orang lain, bukan cuma untuk diri aku sendiri. Keren. Jadi event terdekat ini apa Cindy? Ya event terdekat. Kan sekarang sudah new normal ini. Beberapa daerah kota sudah bisa ngeizinin untuk event. Alhamdulillah sekarang itu udah mulai klub udah buka, udah boleh DJ-nya ulang, event udah mulai jalan, udah mulai masuk, dan ya alhamdulillah aku kedepannya nanti ini event sama fokus karir aku yang di bidang nyanyi lah gitu. Nyanyi sama panggung gitu, nge-DJ, pokoknya apapun yang menghasilin lah ya, menghasilin itu dalam artian positif dan bisa apapun ya, walaupun nggak, orang bilang walaupun nggak tinggi amat dulu budgetnya, yang penting udah ada gitu. Maksudnya kita ngelakuin dari hati, jangan lihat uangnya dulu tapi lakuin aja dulu. Anda yakin bisa kaya dari profesi itu? Aku nggak ngejar harta sih. Tadi kan bilang berduit. Iya, kita kan biar bernilai. Gini. Gimana sih Cindy nih? Kalau maksudnya aku nggak ngejar gimana? Aku nggak ngejar uang, maksudnya bagaimana? Ketika uang itu yang datang sendiri ke aku nggak tanpa harus ngejar gitu loh. Kan? Orang kalau ngejar uang nggak akan ada kepuasan. Ketika kita berkarir, uang sendiri yang datang. Sama dengan cowok ya, banyak ya kan, yang datang. Gitu kan? Cowok banyak yang datang ke Cindy ya? Ya walaupun banyak yang datang ya, kita kan nggak semua welcome aja masuk di hati kan. Iya. Jadi insyaallah next ini akan banyak kembangin bukan hanya DJ tapi di vokal. Iya benar. Semuanya berkutat dalam dunia industri benar banget. entertainment.
Aku nggak mau fokus ke satu bidang doang atau satu ini aja, DJ aja, tapi aku mau kayak aku bisa jadi model, bisa kenapa enggak gitu. Aku bisa nyanyi kenapa enggak juga. Jadi sekalian aja, jadi aku tinggal atur waktu aku, kapan aku nge-DJ, ada panggilan DJ aku panggung DJ, kapan aku panggung untuk musik, nyanyi, aku nyanyi, kapan aku dipanggil untuk jadi model, aku ini Cindy jadi punya model. Cindy punya manajer yang ngatur jadwal itu atau semuanya Cindy yang ngatur? Aku yang ngatur. Wish. Aku memang punya manajemen tapi aku yang ngatur semuanya, karena kenapa? Aku nggak mau ada manajer dulu karena aku punya pengalaman buruk tentang pernah ada orang manager yang aku percaya ya. Tapi dia suka di belakang aku suka gimana ya, nipu, suka ya boleh dibilang nipu sedikit lah gitu, maksudnya dia ngatur aku yang kerja kok dia ngatur banget ya. Kan manajer. Iya, maksudnya ngaturnya gini, enggak, maksudnya dia yang cari job. Sorry, aku yang didatangin job, aku tinggal kasih ke dia. Wih, gokil banget nih anak, gokil banget. Gimana dia gokil banget nih anak. Kalau orang bilang dia yang nyari, sorry banget dia nggak pernah dapat. Serius? Iya. Jadi Anda memecat manajer? Anda manajer, keluar dari ruangan ini. Ini kamu memang manajer aku, tapi sorry di sini aku yang kerja keras, bukan kamu ya. Dan dia dapat banyak, kamu sedikit. Ya, aku nggak pernah masalahin itu, tapi aku mau memang benar-benar orang yang di samping aku, bukan cuma sekedar manajer aku, tapi gimana kita berdua ini bisa sukses bersama. Bukan kamu bawahan aku mau lihat kamu juga berkembang, bukan cuma di belakang aku doang. Itu manajernya cewek atau cowok? Cewek sih. Cewek. Tapi pasti banyak konflik deh. Iya, namanya juga ya, sesama cewek kan. Makanya itu ya, kalau cari manajer atau benar orang yang, kalau kadang-kadang ini orang yang saking kita percaya mereka lah yang jadi pengkhianat gitu loh kan. Oh begitu? Iya, saking kita percaya mereka yang nyakitin loh. Jadi udah hukum alam kayak gitu sih. Tapi kembali lagi, gimana kita jadiin semua itu pelajaran apapun yang terjadi kan. Dan proses beberapa tahun terakhir ini sudah dijadikan pelajaran banget. Bener ya? banget. Itu menjadikan diri kita lebih dewasa lah. Oke. Terakhir sebelum kita close, Cindy, apa sih yang menjadi karakter atau bukan karakter, ciri khas banget nih kalau DJ Cindy main? Boleh dicontohin atau apa? Misalnya apa? Mungkin bumper musiknya lebih keren atau mungkin lebih ke atraksi panggungnya yang membuat DJ Cindy selalu ditunggu-tunggu. Kalau aku sih mungkin kan kalau musik hampir semua sama nih. Iya benar. Ya kan? Kalau aku gimana, kalau misalkan mereka suka panggil aku bukan karena aku lebih daripada orang-orang lain atau gimana ya, kita semua sama. Kalau kita kerja keras sama-sama kita akan sama kan. Tergantung kerja kerasnya. Mungkin mereka sukanya ke aku karena aku orangnya walaupun pada saat perform maksud saya ini mungkin assalamualaikum dulu semuanya, assalamualaikum. Enggak, aku pasti langsung halo semuanya, apa kabar gitu. Menyapa. Aku orangnya enggak langsung main. Enggak, pasti aku langsung menyapa dulu dong. Langsung main. Ini orang siapa dulu gitu, gitu kan ya. Halo semuanya, udah siap nih digoyang sama DJ Cindy gitu lah. Siap banget kayak gitu kan. Harus ramah dulu dong, harus welcome dulu dong ke orang dong. Jadi sapa-sapanya. Mereka kan lagi nungguin kita kan, kasihan kan, mereka udah datang untuk kita loh, mau lihat kita perform kan. Ya gimana kita welcome ke mereka, kita ramah ke mereka, kita sambut mereka gitu. Jadi sapa-sapaannya yang dulu, jadi mereka udah welcome ke kita juga. Baru enak. Kita mulai sama-sama asik kan gitu. Kita mulai sama-sama digoyang. Digoyang. Baru kita loncat-loncat. Bener banget. Terakhir nih DJ bulan berapa? Aku terakhir performnya itu di bulan 3 mau bulan 4 sebelum pemerintah nggak ngizinin lagi event. Itu di mana? Itu di daerah Morowali. Wih, Sulawesi Tengah. Iya, Sulawesi Tengah, dan itu aku diundang sama diundang langsung dari tim apa itu waktu itu? Morowali Utara. Morowali Utara. Kabupaten Morowali Utara. Iya, bener banget Morowali Utara. Itu acara event trial. Yang terjauh apa? Luk Banggai. Luk Banggai. Iya. Itu yang terjauh selama ini.
itu terjauh dari sini kan. Iya, terjauh dari Makassar ya. Bener banget. Iya benar banget, itu yang paling terjauh ya, karena maksudnya daerah Sulteng banget. Sulteng banget. Tapi aku senang kalau diundang di mana-mana gitu, maksudnya walaupun dia daerah kecil gitu loh, tapi yang aku senangnya mereka itu semua nunggu-nunggu kita gitu loh, maksudnya mereka nyambut dengan hangat kita loh. Jadi kita bagaimana kita menghargai mereka. Jadi aku nggak pernah mikir aku harus diundang di Jakarta, aku harus diundang di kota-kota besar, enggak. Aku selalu menghargai orang yang selalu undang aku. Baik. Siap, terima kasih banyak Cindy Claudia. Iya, sudah hadir di Time is Yours. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik, karena saya juga kan suka dunia event. Ini saya ada event di Luwuk Banggai, ada di Luwuk Timur dan sebagainya. Nanti boleh kita sama-sama bersinergi, bekerja sama. Tujuan kita podcast ini kan dalam rangka itu sebenarnya. Ternyata selama ini profesi DJ yang sangat melekat negatif, buka-bukaan dan sebagainya, apalagi female ya, perempuannya wow. Pasti dong. Jangan munafik dong kan. Tapi kembali ke diri kita sendiri. Kita punya style sendiri. That's right. Kita harus punya jati diri sendiri. Kita dikenal dengan inilah dia gitu loh. Tapi memang DJ kalau nggak seksi memang nggak asik. Nggak asik lah, tapi jangan terlalu seksi, ntar udah kayak dancer gitulah. Kita nggak seimbang kan. Gitu ya. Dancer itu seksi banget. Udah pasti dong. Kalau nggak seksi bukan dancer dong. Oh gitu ya. Iya dong. Berarti masih lebih tertutup DJ. Pasti dong, ada lebih tertutup DJ-nya, tapi ya kembali lagi ke dirinya orang masing-masing, karena kita berbeda-beda kan, kita punya style kita sendiri-sendiri. Pertahanin, jangan ikut-ikut orang, tapi jadilah diri kamu sendiri. Oke, tos dulu dong kalau gitu. Mantap. Baik, terima kasih banyak Cindy Claudia sudah hadir di podcast kita Time is Yours. Semoga eventnya semakin banyak, bisa lagi menghibur banyak orang, dan yang paling penting adalah tetap berkarya selama karya itu bisa kita pertanggungjawabkan. Dan tidak banyak nyusahin orang. Ya benar banget. Thank you so much. Alright, time is over.